sekalian, sekali lagi, jadi dari pembahasan akhlak yang kedua, yaitu taat, maka jadilah kita menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, insya Allah orang yang taat kepada Allah hidupnya akan mulia, hidupnya akan baik, ya, betul. Baiklah, untuk yang ketiga kita akan membahas akhlak yang ketiga, yaitu istiqomah. Ya, akhlak ketiga adalah istiqomah. Istiqomah dari kata istaqoma, ya. Jadi kata istiqomah berasal dari kata istaqoma, yang berarti berusaha diri secara tegap, berusaha diri secara tegap. Dengan arti yang lain, yang lebih lengkap, istiqomah adalah lurus, bersikap lurus dan benar, ya. Bersikap lurus dan benar dalam niat, baik perkataan dan perbuatan, untuk mencapai ridha Allah. Jadi istiqomah itu adalah lurus dan benar dalam niat, baik dalam perkataan dan perbuatan, untuk mencapai ridha Allah. Atau kata yang mudah kita pahami, ya, yang mudah kita pahami, istiqomah itu adalah teguh pendirian. Seperti tangan ini nih, tangan ini tegak, teguh pendirian, tidak mudah terombang-ambing. Itu istiqomah, teguh, kokoh pendirian, tidak mudah terpengaruh oleh orang lain. Kalau nggak istiqomah, itu akan tergantung arah angin. Angin dari timur goyang ke barat, angin dari barat goyang ke timur, ya. Pengaruh datang, berubah terus. Itu mudah terpengaruh, mudah berubah. Itu orang-orang yang tidak istiqomah. Tapi kalau ada istiqomah, teguh pendirian, maka dia tidak mudah terpengaruh oleh orang lain, ya. Karena hidupnya punya prinsip. Orang istiqomah itu punya prinsip, tidak mudah terbawa arus pengaruh dari orang lain. Dan orang yang istiqomah itu hidupnya akan terus-menerus melakukan kebaikan, ya, akan terus-menerus, tidak terpengaruh siapapun, ya, gitu. Teman yang ngajak berbuat buruk, dia berani menolak, ya. Yang tadinya sholatnya rajin, hidup dalam lingkungan yang tidak rajin, tetap dia rajin, tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia punya prinsip, teguh pendiriannya. Itu kalimat yang gampang untuk mengartikan istiqomah, ya. Kokoh, teguh pendirian, tidak mudah terpengaruh oleh siapapun, tidak mudah terpengaruh oleh arus zaman. Sekalipun zaman itu ada zaman yang gelombang keburukan begitu kuat, dia tetap melakukan kebaikan. Kita lihat Al-Quran yang menjelaskan tentang sikap istiqomah dalam Quran surah Al-Ahqaf, ya, ayat 13. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina qalu rabbuna Allah. Innalladzina qalu rabbuna Allah
tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Ya, silakan dicek lagi ayatnya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Innalladzina, sungguhnya orang-orang, qalu, mereka berkata, Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu, kemudian dia tetap istiqomah, ya. Kemudian mereka tetap istiqomah. Fala khaufun, maka tidak ada ketakutan, tidak ada kekhawatiran alaihim, atas mereka, terhadap mereka. Walahum yahzanun, dan mereka juga tidak pula berduka cita, tidak bersedih hati. Jadi orang-orang yang istiqomah dalam hidupnya, maka dia tidak pernah ada rasa takut kepada siapapun, tidak ada rasa kekhawatiran pada kondisi apapun, dan mereka pun tidak pernah bersedih hati, ya, tidak pernah berduka cita. Tadi karena dia sudah punya prinsip berpegang teguh kepada aturan Allah, dia dekat dengan Allah, maka tidak ada rasa takut, sedih, karena yakin kalau dia dekat dengan Allah, taat kepada Allah, maka Allah akan memberikan kebaikan, kemuliaan, dan keluar kepada dirinya. Anak sekalian, para siswa yang dirahmati Allah, orang yang istiqomah itu cirinya adalah diantaranya selalu taat kepada Allah, ya, terus menerus, continue dalam kebaikan, terus berbuat baik dalam hidupnya, tidak pernah berubah, ya. Jadi ciri yang utama dari orang istiqomah adalah kontinuitas, terus menerus melakukan kebaikan, terus menerus dalam ketaatan kepada Allah. Terus yang kedua, ciri orang yang istiqomah akan memegang teguh akidah Islam, ya, akan memegang teguh akidah Islam. Islam dijadikan prinsip, ya, menjadikan dasar dalam hidupnya. Di seluruh gerak-geriknya didasarkan pada ajaran Islam. Semua gerak-geriknya didasarkan kepada aturan Allah, maka itu tidak akan pernah berubah dalam hidupnya orang yang istiqomah seperti itu. Ya, itu yang kedua. Jadi orang yang istiqomah memegang teguh akidah Islam. Terus yang ketiga, dia akan taat menjalankan syariat agama. Agama itu aturan, pedoman hidup, dan itu harus dilaksanakan, bukan sekedar untuk difahami saja atau diketahui saja, tetapi agama itu, Islam itu harus dilaksanakan. Maka orang istiqomah, dia sangat serius, patuh menjalankan syariat agama, baik syariat hukum yang terkait dengan ibadah kepada Allah, ataupun yang terkait dengan muamalah, hubungan antar manusia. Ada hablum minallah dan hablum minanas, itu dia laksanakan konsep-konsep agama, baik dalam berhubungan dengan Allah, juga berhubungan dengan sesama manusia. Kemudian yang keempat, orang istiqomah akan terus bekerja dan berkarya.
Ya, jadi yang keempat, orang istiqomah akan terus bekerja dan berkarya. Bekerja yang terbaik, berkarya yang terbaik. Karena sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memberikan manfaat bagi manusia yang lain. Dia bekerja sebaik mungkin dan berkarya, ya, untuk dirinya juga untuk orang lain. Tidak pernah dia malas untuk bekerja dan malas untuk berkarya. Karena Islam menyuruh kita untuk terus bekerja, dan Allah akan menilai pekerjaan kita. Maka pekerjaan yang baik akan Allah balas dengan kebaikan. Hidup ini adalah intinya beramal, ya. Bekerja, amal itu bekerja. Maka hidup itu diisi dengan amal yang soleh, ya. Bekerja yang baik. Gitu. Terus yang kelima, orang yang istiqomah akan memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Ya, jadi yang kelima, dia akan berupaya keras memperjuangkan kebenaran, karena tidak ada rasa takut. Dia yang hanya takut kepada Allah. Kebenaran harus tegak, demikian juga keadilan itu harus ditegakkan, ya, tanpa ada rasa takut pada siapapun. Itu prinsip utama bagi orang-orang yang istiqomah. Dia maju tak gentar membela yang benar. Yang terakhir, orang yang istiqomah akan memelihara lisannya dari hal-hal yang tidak berguna. Dia hanya mengatakan perkataan yang baik, ya, perkataan yang benar, perkataan yang mengandung manfaat bagi manusia yang lain, bukan sendaguro yang tidak jelas manfaatnya. Sekalian, itulah ciri-ciri orang yang istiqomah. Dan baiklah, untuk berikutnya yang keempat, akhlak keempat adalah taubat. Ya, kita akan bahas tentang taubat. Kata taubat itu berasal dari kata taba. Ya, taba artinya kembali. Tobat dari kata taba yang berarti kembali. Ya, kembali kemana? Kembali ke jalan yang benar. Boleh jadi dalam hidupnya orang khilaf, lupa, ya, berbuat salah. Maka ketika dia sadar, kembali ke jalan yang benar, tinggalkan kesalahannya, maka dia kembali ke jalan yang benar. Ya, ibarat di jalan tol, ketika mobil di jalan tol lurus, tiba-tiba melenceng ke kanan dan dia sadar itu ke kanan, maka keluar jalur, segera mobil arahkan ke jalur asalnya. Ya, gitu. Itulah taubat. Jadi kita kembali ke jalan yang benar setelah melakukan kesalahan. Ya, setelah kita salah, segera kita memohon ampun kepada Allah. Ya, kita salah, dosa, hilaf karena sesuatu hal, kita lupa dan kita asik dalam perbuatan dosa, kemudian kita sadar dengan dosa itu, maka segeralah kembali dan kita segera mohon ampun kepada Allah. Allah itu Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Rahim, Maha Penyayang. Anakku sekalian, Al-Quran banyak menyuruh kita untuk bertobat kepada Allah. Ya, banyak ayat menyuruh kepada kita untuk bertobat kepada Allah. Al-Quran surah At-Tahrim ayat 8, di antaranya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha.
Ya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, tubu, taubatlah kalian semua ilallah, kepada Allah. Taubatan nasuha, dengan tobat yang semurni-murninya, dengan tobat yang sebenar-benarnya. Itulah perintah Allah. Kenapa harus bertobat? Ayat yang lain Allah menjelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 222, ya, Al-Baqarah 222, Allah mengatakan innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu menyukai orang-orang yang bertobat dan menyukai orang-orang yang mensucikan dirinya. Manusia itu pasti salah, ya. Terkadang berbuat buruk, terkadang berbuat salah. Maka sebaik-baiknya orang itu adalah yang bertobat. Kullu bani Adam khata'un. Setiap bani Adam, manusia itu pasti bersalah. Wa khairul khata', dan sebaik-baik orang yang salah adalah taubat, adalah kembali kepada Allah. Ya, gitu. Ketika salah segera bertobat, mohon ampun kepada Allah. Kapan bertobat? Segera. Ya, segera. Ketika kita salah, menyadari kesalahannya, kita segera bertobat kepada Allah. Kata Rasulullah, ajilu bis salat qoblal faut. Segeralah kalian sholat sebelum habis waktunya. Wa ajilu bit tobat, dan segeralah bertobat kepada Allah qoblal maut, sebelum datang kematian. Makanya tanya kapan bertobat? Segera. Ya, setelah kita berbuat salah, menyadari kesalahannya, maka kita segera bertobat kepada Allah. Anak sekalian, sekarang kita bahas bagaimana cara bertobat itu. Bagaimana cara bertobat? Yang pertama adalah kita mengakui kesalahan kita, ya. Mengakui kesalahan. Kita salah, mengakui. Yang kedua, menyesali perbuatan salah itu. Setelah mengaku salah, kita menyesal dengan perbuatan salah itu. Yang ketiga, berikrar, berjanji bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut, ya. Berikrar, berjanji di hadapan Allah bahwa kita tidak akan mengulangi lagi perbuatan dosa tersebut. Yang keempat adalah banyak melakukan amal soleh. Itulah cara bagaimana orang itu bertobat. Anak sekalian, yang berikutnya, adapun ciri-ciri orang yang bertobat, ya. Ciri-ciri orang yang telah bertobat itu, yang pertama, perbuatannya menjadi semakin lebih baik daripada sebelumnya. Ya, itu yang paling nampak adalah orang bertobat itu ada perubahan dalam perbuatannya. Dia menjadi lebih baik dari sebelumnya, ya. Terus yang kedua, tidak merasa dirinya sebagai orang yang paling baik dan paling benar, sehingga ia termotivasi untuk terus berusaha meningkatkan kualitas hidupnya. Ya, jadi yang kedua, dia selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Terus yang ketiga, orang yang bertobat adalah mudah memaafkan kesalahan orang lain, ya, gitu. Mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dia menjadi pribadi yang pemaaf. Seberat apapun kesalahan orang lain kepada kita, dia akan berupaya untuk memaafkan kesalahan orang tersebut. Karena memang itu akan, kalau kita salah, ya, kepada orang tidak memaafkan kesalahan kita, itu akan bermasalah nanti di kemudian hari. Maka orang bertobat akan begitu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Dan yang keempat, yang terakhir, orang yang bertobat adalah orang yang rajin beribadah kepada Allah. Ya,
setelah dia berbuat salah, kemudian dia bertobat, maka dia menjadi orang yang rajin beribadah kepada Allah, rajin melakukan amal soleh. Dimanapun, kapanpun, dia akan senantiasa melakukan amal soleh, amal kebaikan, dan ibadah kepada Allah. Untuk sekalian, demikianlah pembahasan materi yang ketiga ini tentang akhlak terpuji. Maka kita berupaya menjadikan kita pribadi yang ikhlas dalam beramal. Yang kedua, menjadi pribadi yang taat ya kepada Allah, Rasulullah, kepada ulil amri, dan kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga, kita istiqomah, teguh pendirian dalam melakukan suatu kebaikan. Yang keempat, jadilah orang kita menjadi pribadi yang mudah untuk bertobat ya. Ketika dia salah, maka dia segera bertobat kepada Allah. Ketika suatu waktu kita hilap lagi tanpa disengaja, maka kita segera untuk bertobat kepada Allah. Insya Allah kalau dilakukan, kita menjadi pribadi-pribadi yang mulia. Mulia di hadapan manusia, terlebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.